karena dia sangat masif. Ripley pun membenarkan hal tersebut. Petir itu memang besar, tapi dia menambahkan bahwa petir yang menyebar di Sahuagin itu bukan sebuah petir alami. Jawaban dari Ripley tentu membuat Franky terkejut dan juga penasaran. Untuk menjawab keingintahuan Franky, wanita raksasa itu menjelaskan bahwa petir tersebut berasal dari Loki. Jadi dulu Loki sempat bermasalah dengan beberapa raksasa tangguh di desa Sahuagin. Loki pun bertarung dengan mereka di sana dan memakai serangan petir. Berhubung para raksasa yang melawan Loki cukup hebat, satu serangan petir saja tidak bisa menumbangkan mereka semua, sehingga Loki melancarkan serangan tersebut berkali-kali. Loki berhasil menang, tapi hal itu membawa dampak buruk bagi desa. Franky pun bilang, rupanya sang pangeran Loki itu benar-benar sosok yang mengerikan. Dia juga bertanya, apakah serangan petir dari Loki itu berasal dari buah iblis legendaris Elbaf yang dia konsumsi? Ripley pun menjawab bukan. Serangan petir Loki berasal dari palunya yang bernama Ragnir. Palu tersebut merupakan satu dari 3 senjata legendaris yang ada di negeri para raksasa itu. Di Elbaf ada 3 senjata legendaris yang terdiri dari palu, pedang, dan panah. Semua senjata itu telah ada sejak dunia pertama dan dipakai secara turun-temurun oleh para raksasa terkuat. Banyak raksasa yang ingin memakai senjata-senjata itu, tapi hanya sedikit orang yang benar-benar mampu menguasainya. Franky lalu bertanya, selain palu legendaris yang dipakai oleh Loki, siapa pengguna pedang dan juga panah legendaris? Ripley menjelaskan, pedang legendaris Elbaf dulu dipakai oleh Raja Harald, namun setelah dia mati, masih belum ada yang mewarisi pedang itu, sehingga pedang tersebut masih disimpan hingga saat ini. Pedang tersebut menunggu sosok yang layak untuk menguasainya. Sedangkan untuk panah legendaris, senjata itu dipakai oleh seorang bangsawan kuat yang tinggal di dunia surga. Namun menurut Ripley, meski 3 senjata legendaris itu setara, tapi kekuatan serangannya tergantung pada penggunanya. Jadi meski Loki dan Raja Harald sama-sama menggunakan senjata legendaris, tapi serangan Loki lebih unggul karena memang potensi kekuatan Loki lebih besar, sehingga Loki bisa menang melawan Raja Harald. Perlihatkan kembali dunia bawah, memperlihatkan Loki yang sedang mengamuk dan bertarung melawan trio monster. Luffy menghadapinya dengan mode Gear 5, sehingga Loki bertanya-tanya kekuatan apa yang Luffy miliki. Loki menyadari kemampuan Luffy mirip dengan cerita tentang kekuatan Dewa Matahari Nika. Namun saat Loki bertanya, Luffy hanya bilang bahwa dia adalah manusia karet, karena Luffy belum tahu identitas asli dari kekuatannya yang sebenarnya. Ketika pertarungan sudah berlangsung beberapa waktu, Luffy pun mulai kesal karena Loki tidak mau berhenti mengamuk. Luffy lalu meminta Zoro dan Sanji untuk segera mundur, dan dia juga menyuruh para raksasa di sana untuk menjaga jarak. Luffy bilang dia akan segera menyelesaikan masalah ini. Luffy lalu melompat dan memakai teknik Gomu-Gomu no Bajrangan. Semua orang pun terkejut ketika melihat betapa besarnya ukuran dari kepalan tangan Luffy. Zoro dan Sanji pun tersenyum karena bangga dengan kapten mereka itu. Lalu Luffy segera melancarkan tinju super besar itu ke arah Loki dan terjadi guncangan hebat di pohon Adam. Bahkan orang-orang yang ada di wilayah lain pun terkena dampak dari guncangan itu. Luffy tidak ragu menggunakan Bajrangan karena wilayah di sana sangat luas, lebih luas dibanding pulau Onigashima kemarin. Ukuran Bajrangan kali ini juga tidak sebesar saat bertarung melawan Kaido, agar orang-orang di sekitar sana tidak terkena dampak dari serangan besar Luffy. Selain karena itu, Luffy juga mengurangi ukuran pukulannya untuk lebih menghemat energi, karena berjaga-jaga jika serangan itu tidak mengenai Loki. Luffy berpikir seperti ini karena beberapa waktu yang lalu juga, meski Loki masih terikat rantai, dia bisa menghindari serangan Gear Force Snakeman Luffy padahal jaraknya sangat dekat, sehingga ada kemungkinan Loki juga bisa menghindari serangan Bajrangan Luffy ini, karena walau ukuran tubuh Loki sangat besar, tapi gerakannya sangat cepat. Serangan dari jarak dekat saja, Loki bisa menghindar, apalagi jika serangannya dimulai dari jarak jauh seperti Bajrangga. Setelah Luffy selesai melancarkan serangan dan tangannya kembali ke ukuran normal, benar saja, ternyata serangan Bajranggan tadi tidak mengenai Loki. Loki tidak ada di tempat, Luffy menargetkan serangannya, dan borgol di pergelangan kaki kiri Loki pun sudah terlepas. Tiba-tiba Loki muncul di belakang Luffy, dan langsung menyerangnya memakai palu Ragnir. Dengan kekuatan Kenbushaku Haki, Luffy sempat menangkis serangan itu, tapi dia tetap terpental dan menghantam batang pohon Adam. Zoro dan Sanji pun terkejut karena mereka heran entah bagaimana Loki bisa menghindari serangan tadi. Di sana mereka berdua juga marah, sehingga Zoro segera memasuki mode King of Hell dengan mengaliri hawa Shaku Haki kepada 3 pedangnya. Lalu Sanji memasuki mode Ifrit Jambe dengan menciptakan api biru. Sementara itu, Luffy yang terpental pun bangkit kembali dan langsung berubah menjadi raksasa dalam mode Gear 5. Trio Monster kini siap untuk bertarung habis-habisan melawan Loki. Luffy berkata dia harus menciptakan jurus baru yang memiliki ukuran besar tapi gerakannya sangat cepat agar bisa mengenai Loki dengan telak. Serangan terbesarnya saat ini adalah Bajrangga, dan serangan tercepatnya saat ini adalah White Star Gun. Jadi Luffy harus bisa menggabungkan kedua teknik itu menjadi teknik serangan baru. Di sana Loki bisa merasakan kekuatan besar dari mereka bertiga. Dia bilang dengan kondisinya sekarang rasanya mustahil untuk bisa menang melawan mereka, sebab Loki saat ini tidak prima akibat luka yang dia dapat dari pedang Cerberus Shamrock beberapa waktu yang lalu. Meski tahu dia tidak mungkin menang, dia bilang dia tidak akan membiarkan dirinya tertangkap lagi. Jadi sepertinya Loki punya rencana. Sabarat, suasana menyenangkan dalam pesta langsung berubah menjadi serius setelah mendapat kabar bahwa sekolah Walrus diserang. Para raksasa pun panik dan segera bergegas menuju ke tempat itu karena mereka khawatir
khawatir nasib anak-anak yang ada di sana. Nami, Jinbei, Brook, dan Usopp pun juga segera pergi menuju ke sekolah Walrus. Begitu mereka tiba di lokasi, rupanya Robin, Chopper, dan Shaw telah berada di sana lebih dulu dan bertarung melawan 3 kesatria suci. 3 kesatria suci itu terdiri dari Gunko, Somers, dan juga Gillingham. Robin dan yang lain bisa tiba lebih dulu di sekolah Walrus karena jarak antara sekolah dengan perpustakaan burung hantu relatif lebih dekat. Namun mereka sangat kerepotan karena para kesatria suci memiliki kekuatan besar dan mereka juga harus bertarung sambil mengevakuasi anak-anak. Ada satu momen di mana Gunko hendak melancarkan serangan kepada Robin, tapi Nami yang datang ke sana pun langsung menggagalkan itu dengan menyerang Gunko memakai petir Zeus. Meski serangan Nami cukup cepat, Gunko bisa menghindarinya dengan cukup gesit. Gunko pun kesal dan bilang semakin banyak pengganggu yang bermunculan di tempat itu. Kemudian Jinbei yang juga muncul di sana menyerang kesatria suci yang lain. Dia memukul Somers dengan teknik karate manusia ikan, tapi Somers bisa menangkisnya. Somers bilang serangan Jinbei lumayan juga, tapi itu masih belum cukup untuk menyakiti tubuhnya. Sementara itu, Brook membekukan tanah dengan tebasan bekunya untuk menghentikan pergerakan kesatria suci bernama Gillingham yang kita tahu saat ini sedang dalam mode hybrid Kirin. Ketika tanah mulai membeku, dia memakai trisulanya untuk menghancurkan SS itu dan bersiap untuk menyerang Brook. Usopp pun tidak tinggal diam. Sang penembak jitu dalam bajak laut topi jerami itu memakai peluru yang bisa menciptakan tumbuhan berupa akar untuk bisa mengikat tubuh Gillingham. Tapi akar itu tidak cukup kuat sehingga Gillingham pun melepaskan diri dengan mudah dan dia tampak marah. Sang kesatria suci itu pun segera berubah ke dalam mode full Zoan Kirin. Bila dalam mode hybrid dia terlihat agak konyol, dalam mode full Zoan ini dia tampak cukup sangar dan berukuran lebih besar. Dori dan Brogy yang juga datang ke sana segera menyerang Gillingham sehingga pertarungan menjadi semakin panas. Somers berkata situasi sekarang telah menjadi semakin seru. Dia pun segera melancarkan teknik tebasan kepada Jinbei. Walau Jinbei bisa menangkis dengan 2 tangan berlapis Bushishoku Haki, tapi dampak dari tebasan itu tetap membuatnya terpental. Brook pun langsung menargetkan Somers dan ingin membantu Jinbei karena sekarang Gillingham sedang dihadapi oleh Usopp dan juga para raksasa. Chopper juga ikut membantu Brook sehingga mereka berdua melancarkan serangan secara bersamaan kepada Somers. Namun kesatria suci itu berhasil mengatasi serangan dari mereka berdua. Jinbei yang terpental pun kini bangkit kembali dan siap melawan dengan lebih serius. Sambil memasang kuda-kuda, Jinbei berkata musuh kali ini sangat kuat sehingga dia sama sekali tidak akan menahan diri. Sementara itu, Shaw bersama dengan para kru bajak laut Giant Warrior mengevakuasi anak-anak raksasa. Di sana juga ada asisten Shaw yang bernama Ainge yang juga sedang menghubungi dunia surga untuk melaporkan kekacauan itu. Para prajurit raksasa di dunia surga pun siap untuk turun dan orang yang memimpin mereka tampak membawa sebuah panah yang sangat menarik. Kemungkinan besar ini adalah panah legendaris yang Ripley bicarakan tadi. Terakhir, cerita memperlihatkan ada armada besar angkatan laut yang sedang bersiap untuk berangkat ke Elbaf. Mereka ke sana karena kesatria suci ingin angkatan laut mengirim kapal-kapal untuk mengangkut anak-anak raksasa yang hendak akan ditangkap. Namun di kapal-kapal itu juga ada marinir-marinir kuat dan armada tersebut dipimpin oleh Ryokugyu. Karena selain mengirim kapal untuk mengangkut anak-anak raksasa yang akan ditangkap oleh para kesatria suci, angkatan laut juga memiliki misi untuk memburu bajak laut topi jerami. Kedatangan angkatan laut ke sana akan membuat Elbaf menjadi semakin kacau. Ryokugyu pun